Sama sebelah kiri saya adalah siapa namanya? Marliana kakak Marbun. Siapa Hah? Kak? Marliana. Marliana Marbun. Kakak almarhum. Gua kira Marbun, soalnya istri gua markanya Marbun. Marliana ya? Iya. Kakak kandung almarhum. Iya. Ya, kakak kandung dari Vina. Bapak? Siapa? Wasnadi, bapak kandung almarhum. Ibu? Sukaisi, ibu kandung dari almarhum. Dan yang ganteng ini, tapi saya lebih ganteng. Dirat, produser yang bikin film ini. Oke. Agar lebih terorganisir, saya akan mencoba dengan mengajukan pertanyaan yang mewakili kalian. Karena kalau kalian nanti terlalu kemana-mana, kurang terlatih sebagai wartawan seperti aku. Oke, kejadiannya tanggal berapa? Kamu bersaudara berapa orang? 4 orang. Kamu nomor berapa? Saya nomor 2. Almarhum? Bungsu. Balik umur berapa dia pas kejadian itu? 16 tahun. 16 tahun. Itu tanggal berapa? Tanggal 27 Agustus 2016. Kejadiannya pertama dia dibonceng sama cowok yang juga almarhum. Dari mana ke mana berangkatnya? Dari rumah izin Mau mau main. main, dijemput sama cowok ini. Iya. Oke. Mau jam berapa itu kejadian? Habis sisa kalau nggak salah. Oke, habis itu nggak tahu lagi beritanya. Iya. Nggak tahu lagi beritanya. Baru tahu kemudian bahwa almarhum sudah meninggal. Berapa lama kemudian? Di jam setengah 1 malam. Malam itu juga. Iya, di malam itu. Yang kasih tahu siapa? Ternyata yang ngasih tahu itu pelaku. Datang ke rumah. Awalnya kan nggak tahu itu pelaku ya. Datang ke rumah. Pelaku yang juga udah divonis. Iya. Dia bilang apa? Dia bilang Vina kecelakaan. Oke. Ya, terus bapak sama kakek itu datang ke rumah sakit. Di situ masih ada nafas sih sebentar, terus nggak lama dia meninggal. Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? Saya bilang tahu ya, sebenarnya yang nggak Ada, Bapak tahu? Nggak ingat ya? Nggak ingat. Kok dia bisa tahu rumahnya Vina dari mana? mungkin dia tahu dari yang lain mungkin. Oh, jadi nggak kenal kalian identitasnya? Iya, nggak kenal. Oke. Kemudian kalian ke rumah sakit dan meninggal. Iya. Kemudian sementara benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal. Ya, waktu datang ke rumah sakit itu kan di situ ada polisi itu bilang namanya kecelakaan tunggal. Oke. Kemudian, oke terus? Keluarga percaya karena yang bilang kan polisi ya. Langsung dibawa aja. Emang waktu tiba di rumah sakit masih bernapas almarhum, Ya, masih. tapi nggak sempat ngomong, nggak sempat ngomong. Nggak sempat ngomong karena dia udah keluar darah banyak. Kalau yang cowok Kalau yang cowok udah meninggal di tempat. meninggal di tempat. Oke. Mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Dari kecurigaan kami di 3 hari yang lalu. Sesudah 3 hari almarhum apa yang terjadi? Saya ngambil HP almarhum korban itu masih utuh semua. HP dan motor itu masih utuh, nggak ada yang meledak, nggak ada yang lecet, nggak ada yang pecah, itu nggak ada. Ambil HP dari kantong korban atau dari mana? Dari kantor polisi. Oke, masih utuh semua. Masih utuh semua. Oke, terus? Terus saya curiga di situ kok bisa kecelakaan yang hebat kayak gitu, HP nggak ada lecet, nggak ada retak, Oke. motor pun nggak ada lecet, nggak ada Motor nggak rusak, nggak rusak, HP tidak rusak, tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu. Nah, ini nih perhatian dari polisi nih, ya. Motor tidak rusak, tapi HP tidak rusak, tapi pernyataan pertama dari polisi disebutkan kecelakaan tunggal. Oke, terus? Terus saya pulang, saya sama keluarga yang lain tanda tanya di situ, cuman Iya. kami keluarga nggak ngerti apa-apa, cuma Iya. ada tanya-tanya aja. Terus malamnya itu jam 1 malam saya ditelepon sama abangnya temennya bahwa bilang kalau almarhum adik kami masuk ke tubuh keponakannya. Jam 1 malam saya datang sama bapak itu ke sana. Oke, jam 1 malam hari ketiga, kalian ditelepon oleh abangnya yang kesurupan itu. Namanya siapa? Linda. Oh, Linda kesurupan. Berapa jauh rumahnya dari rumah kalian? Berapa jauh sih? Satu kampung, 2 kampung? Enggak. Ya pokoknya kalian pergi ke rumahnya. Iya. Terus ditelepon sama abangnya, katanya Linda kesurupan gitu. Ya, adik kamu nggak mau pergi sebelum ada yang disampaikan. Oke, akhirnya kalian datang ke sana. Kamu ikut? Saya sama
bapak-bapak. Terus apa yang kau lihat? Di situ almarhum cerita semuanya kejadiannya, bahwa bilang dia itu jangan terkecoh sama polisi mbak. Saya bukan kecelakaan, kalau saya kecelakaan pasti baret semua saya. Di situ saya nggak baret nggak apa. Dia cerita semuanya. Si yang kesurupan Linda ini ngomong begitu. Iya. Terus apalagi yang dia ngomong? Ngasih tahu bahwa dia Diperkosa, dibunuh. disiksa gitu, kayak dipukul balok, dipukul batu gitu dia. Yang berkosa itu benar 13 orang katanya. 11. 11. Katanya nggak semuanya. Apa? 11 orang yang pelaku, cuman nggak semua perkosa. Oke, ada berapa orang yang berkosa nggak tahu. Lupa saya. Oke, terus apa lagi yang dicerita? Ya, terus dia disiksa kayak dipukul batu, dipukul bambu gitu. Dan semua Sama semua yang diceritain sama dengan dengan kondisi tubuh si korban. Padahal si Linda yang kesurupan ini tidak pernah melihat Ya, mayatnya. belum datang, dia justru Belum pernah lihat mayatnya gitu loh. Terus kemudian akhirnya kok bisa sampai akhirnya polisi kemudian merubah angkapannya dari kecelakaan tunggal menjadi penganiayaan dari mana? Hanya gara-gara rekaman ini? saya kasih rekaman gitu, terus bukti bahwa HP almarhum adik saya masih utuh, terus motor juga masih utuh, terus saya kasih semua foto-fotonya ke bapaknya almarhum yang cowok. Ya. Terus gak lama Bapaknya almarhum juga polisi. polisi, Pangkatnya apa? saya kurang tahu, Di Polres di Polres Cirebon. Cirebon. Oke, akhirnya dikasih. Terus Terus dikasih itu tadinya apa? Itu bapaknya almarhum yang cowok. Oke, terus terus saya kasih bukti-bukti itu, gak lama ada berita bahwa pelaku ketangkap. yang ditangkap 8 orang. Nggak langsung 8 orang, itu 7 orang dulu. 7 orang dulu. Baru disuruh satu lagi 8. Oke. Terus itu. Udah itu aja. Oh. Yang sisa itu sampai sekarang saya belum dapat kabar. Dari mana Anda tahu? Banyak di media menyatakan yang 3 DPO ini katanya bapaknya polisi, benar nggak itu? Dari rekaman almarhum adik saya sih bilangnya seperti itu. Cuman makanya saya tidak membenar belum. Oh, belum pasti gitu. Iya. Hmm. Masih mencari tahu kebenarannya kalau yang Hmm. aku itu. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Hmm? Saya cuma minta Kapolri sama Kapolda tolong usut tuntas. Oke, dari Bapak ada yang mau diutarakan, silakan Pak. Bapak sebentar tadi Pak. Aku Mandi memang mengucapkan banyak terima kasih ya Pak netizen. Belum membantu. Dari Ibu, apa himbauan ke polisi? Kuat ya suaranya. Ya. Jadi Ibu mengucapkan terima kasih kepada Pak Hotman Paris, kepada Pak Derat, pada netizen se-Indonesia yang sudah mau membantu menaikkan lagi kasus ini, membantu supaya Oke. Tadi saya telepon sama apa pakainya? Aib itu siapa? Yang polisi tadi? Kanit Ya, siapa namanya? Denny. Tadi saya bicara dengan Kanit Denny di Polda Bandung. Jabar. Ya di Bandung, bukan di Tomohon. Ya. Polda Bandung ada hal yang menarik pernyataan dari si Denny ini, Kanit dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Oke, semua ada di BAP. Ya. Nah, tapi kemudian berubah. Ya.
kemudian berubah sesudah Pauline pakai kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang, ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada, ya. Dan jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini, ya. Yang kedua, pada saat ini produser Diraj pada saat mau syuting ya, boleh diceritakan nggak ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya? Ya, saya pada saat itu nggak ada di lokasi, tapi kebetulan tim saya yang bilang, sebelum datangi saya, datangi ke keluarga dulu ya. Menatakan apa? Bilang apa? Oknum polisi bilang apa? Dia ngaku polisi dari mana? Dia nggak bilang sih dari mananya, cuma dia bilang tentara. Pakai seragam atau pakai apa? Pakai baju bebas. Baju bebas. Ya. Dia bilang kenapa disetujuin bikin film, harusnya jangan, nanti bikin nama jelek polisi. Jadi Iu nggak tahu pasti apakah dia polisi atau intel polisi, tapi dia mengatakan bikin nama jelek polisi. Dia bilang begitu. Ya. Artinya image-nya jelek. Saya bilang saya tidak menjelekkan, saya bicara jujur. Memang 8 tahun ini sampai 8 tahun sekarang 3 ini kemana? Kabarnya seperti apa? Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan. Kalau yang datang ke lokasi syuting, Ya, tim saya. timnya dibuka juga agar dilarang juga untuk syuting. Salah satu. Ya, berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas 3 orang ini terungkap. Jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang, penyidikannya khusus terhadap 3 tersangka, dan agar diamankan semua BAP dari 8 terpidana ini yang menyatakan bahwa 3 orang pelaku ini yang sudah DPO terlibat. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat ini, ya, karena 8 orang pelaku menyatakan ada 3 lagi pelaku, tapi kok bisa mereka merubah BAP-nya bersamaan lagi merubahnya? Ada apa? Kita sebagai ahli hukum udah tahu lah, nggak usah pakai ahli hukum. Orang biasa pun tahu itu. Kalau rame-rame mengakui ada keterlibatan 3 orang, itu bukan karangan, itu bukan koinsiden, dan nggak ada alasan mereka untuk ngarang. Ya, jadi himbauan kami agar kasus ini khususnya identitas 3 orang ini bisa ketahuan, agar keluarganya mulai dipanggil untuk di BAP. Bila perlu semuanya narapidana ini di BAP ulang, ya, di BAP ulang untuk mengetahui 3 identitas ini, 3 identitas yang DPO ini, karena ini sangat menyentuh rasa keadilan kita di Indonesia ini.